Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu confidence sampling. Confidence sampling merupakan jenis pengambilan sampel non-probabilitas yang hanya melibatkan anggota populasi yang dekat dan mudah diperoleh. Maksudnya, mengambil sampel dari orang yang paling dekat, paling mudah, atau sudah ada di sekitar kita, biar cepat dan praktis, yang mudah dihubungi dan atau mudah ditemui. Itu yang dinamakan confidence sampling. Tujuannya adalah agar proses pengumpulan data lebih cepat, praktis, tidak membutuhkan banyak biaya atau usaha. Jadi selanjutnya kelebihan confidence sampling. Yang pertama yaitu peneliti mempunyai kebebasan untuk menentukan dan memilih sampel. Artinya peneliti bisa memilih siapa saja yang mau dijadikan responden tanpa aturan khusus. Kemudian yang kedua, metode ini cepat, mudah, dan murah. Artinya pengambilan sampel bisa dilakukan dengan cepat, tanpa prosedur rumit dan tidak butuh biaya besar. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi dalam waktu maupun biaya. Artinya metode ini menghemat waktu dan uang karena cukup gunakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat yaitu sampling dengan metode yang paling gampang dan nyaman. Artinya cara ini paling praktis karena cukup ambil data dari orang yang mudah dijangkau, misalnya teman, tetangga, dan atau orang yang ada di sekitar kampus. Adapun kekurangan dari confidence sampling yaitu yang pertama, hasil penelitian yang tidak akurat. Artinya, datanya bisa saja tidak menggambarkan kondisi sebenarnya karena hanya orang-orang yang tertentu. Yang kedua yaitu sampel yang hanya sedapatnya. Tidak bisa ditentukan hasil penelitian ini bisa diterapkan ke mana kecuali ke sampel itu sendiri. Artinya, hasilnya cuma berlaku untuk orang yang diteliti saja, tidak bisa mewakili kelompok yang lebih luas. Adapun yang ketiga yaitu hasil analisis data mempunyai tingkat generalisasi yang rendah. Artinya, kesimpulan dari penelitian ini tidak bisa diterapkan secara umum ke seluruh populasi. Adapun yang keempat atau yang terakhir yaitu sangat rawan terhadap timbulnya bias. Artinya, data bisa berpihak atau tidak netral karena yang diteliti hanya kelompok tertentu yang mudah dijangkau, bukan campuran dari seluruh populasi. Adapun langkah-langkah dari confidence sampling, bisa kita lihat teman-teman, ada 7 poin. Yang pertama itu menentukan tujuan penelitian, yang artinya kamu harus tahu dulu apa yang mau diteliti atau dipelajari sebelum kita meneliti. Yang kedua itu mengidentifikasi populasi target, yang artinya tentukan kelompok mana yang menjadi sasaran penelitian kita, misalnya mahasiswa, pelanggan, atau warga sekitar. Dan yang ketiga itu ada mencari sumber sampel yang mudah diakses, yang artinya cari lokasi atau kelompok orang yang paling gampang dijangkau untuk mengambil data seperti teman, tetangga, atau orang di tempat umum. Dan yang keempat itu ada menyeleksi sampel, yang artinya pilih orang-orang yang paling mudah ditemui atau tersedia di lokasi dan waktu tersebut. Dan yang kelima yaitu mengumpulkan data, artinya mulai meminta jawaban dari responden dengan cara wawancara, kuesioner atau melakukan observasi. Dan yang keenam yaitu menganalisis data, yang artinya data yang sudah kita kumpulkan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menarik kesimpulan, yaitu buat kesimpulan dari hasil analisis dengan catatan hasilnya hanya berlaku untuk sampel yang kamu ambil tadi dan belum tentu mewakili seluruh populasi. Karena metode confidence sampling ini memang memilih sampel yang paling mudah dijangkau saja. Baik, selanjutnya ada contoh studi kasus confidence sampling.
Yang pertama, topik penelitian. Kebiasaan penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Peneliti ingin mengetahui seberapa sering mahasiswa menggunakan media sosial dan dampaknya terhadap produktivitas belajar. Teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner daring melalui grup WhatsApp mahasiswa dari berbagai jurusan atau fakultas yang mudah diakses. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian studi kasus dari kebiasaan penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Yang pertama itu kita menentukan tujuan penelitian, apa yang ingin diketahui atau yang diteliti. Jadi yang diteliti itu adalah frekuensi penggunaan media sosial dan dampaknya. Yang kedua itu ada mengidentifikasi populasi target. Siapa kelompok yang menjadi sasaran penelitian? Jadi kelompok yang menjadi sasaran penelitian itu adalah mahasiswa dari berbagai jurusan yang aktif di grup WhatsApp kampus. Dan yang ketiga itu mencari sumber sampel yang mudah diakses, yaitu di mana dan kapan data itu dikumpulkan. Jadi data itu dikumpulkan di grup WhatsApp mahasiswa yang bisa diakses oleh peneliti. Dan yang keempat itu menyeleksi sampel. Siapa saja yang paling gampang dijangkau di tempat dan waktu tersebut, yaitu mahasiswa yang bergabung dan aktif di grup WhatsApp tersebut. Dan yang kelima itu mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Yaitu dengan cara membagikan kuesioner daring ke grup WhatsApp dan meminta mahasiswa mengisinya. Dan yang keenam itu ada menganalisis data. Bagaimana data itu dianalisis? Yaitu dengan cara diolah data kuesioner untuk melihat pola penggunaan media sosial dan dampaknya. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Apa kesimpulan dari data tersebut? Jadi kesimpulannya adalah mengenai kebiasaan mahasiswa menggunakan media sosial dan efeknya pada produktivitas. Dengan catatan, yaitu hasil ini hanya berlaku untuk sampel yang diambil.